Izinkan saya menyampaikan isu yang pertama adalah terkait dengan pemindahan KL atau Kementerian Lembaga dan Pegawai ASN ke Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa prinsip yang dalam pelaksanaan pemindahan pegawai ASN KL Pusat ke IKN. Yang pertama adalah semua pegawai ASN di Kementerian Lembaga pada Satuan Kerja Pusat dipindahkan ke Ibu Kota Negara. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu bahwa skema pemindahan pegawai ASN itu tentunya dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan, kelembagaan, dan ketersediaan hunian. Yang ketiga bahwa setiap pegawai ASN ini diharapkan yang berkeluarga akan mendapatkan 1 unit hunian dinas. Jadi satu ASN itu 1 unit. Jadi itu yang dijanjikan waktu itu adalah satu ASN adalah 1 unit. Kemudian pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama tentunya perlu diberikan tunjangan khusus. Ini untuk mendorong ASN yang lain ikut bisa stimulan untuk mau pindah ke IKN. Yang kelima adalah penerapan smart government. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini juga saya akan menyampaikan bagaimana rencana awal tahapan pemindahan ASN ini ke IKN dari aspek kelembagaan dan tata kelola. Karena memang sebelum kita memindahkan kita harus tahu dulu lembaga-lembaga mana saja yang akan dipindahkan. Pada fase pertama itu di tahun 2022 sampai 2024 itu adalah tahap rencananya waktu itu short termnya itu adalah tahap awal pemindahan kelembagaan ASN untuk pembangunan miniatur penyelenggaraan pemerintahan. Itu rencananya waktu itu demikian. Dulu sempat ada rencana bulan Oktober begitu. Dan untuk tahun 2025 ke 2009 itu kita namakan sebagai fase kedua, yaitu pengembangan share office di IKN. Ini rencana awal yang kami siapkan dari mulai short term sampai medium termnya untuk di masa fase pertama dan ada fase kedua. Kemudian selanjutnya untuk kedepannya, untuk future government-nya, itu di tahun 2020 itu kita pengembangan agile government, yaitu dengan membangun kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan. Jadi digital government itu sebagai fase ketiga. Fase keempatnya yaitu menjadi kota cerdas industri, yang ke fase kelimanya yaitu sebagai kota cerdas society 5.0. Ini adalah rancangan arsitek tahapan pemindahan yang kami persiapkan untuk pemindahan ASN. Nah, rencana awal pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara tentunya sebagaimana tadi saya sampaikan, rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui 3 fase utama. Yaitu yang pertama adalah fase pertama miniatur pemerintahan. Pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama, yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN. Pada fase kedua yaitu penerapan share office atau share service system, di mana pemindahan ASN itu berlanjut pada prioritas kedua termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024 dan juga ada mutasi ASN dari Pemda di wilayah Kalimantan Timur serta pengoperasian sistem share office dan server services secara terintegrasi guna mendukung efisiensi dan kolaborasi antar instansi. Sementara di fase ketiganya dengan implementasinya adalah smart government, yaitu pemindahan ASN pada prioritas ketiga. Kemudian juga kita akan mengimplementasikan smart government di IKN dan Jakarta. Selanjutnya adalah kelanjutan proses pemindahan ASN lainnya. Bapak Ibu sekalian, smart government ini adalah merupakan salah satu dimensi utama di dalam pembangunan IKN sebagai smart city. Dengan pendekatan ini, pemindahan ASN tentunya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mendorong transformasi kerja pemerintahan melalui tata kelola yang lebih agile, digital, dan kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, pemindahan kelembagaan KL ke IKN tentunya kami menggunakan penapisan atau filter untuk menyaring dan mengidentifikasi serta menyeleksi dan menetapkan prioritas kementerian,
Jadi kita lakukan penapisan mana-mana saja KL yang akan kita pindahkan pada per fase. Penapisan atau yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang dengan menggunakan instrumen sebagai berikut. Pertama, kita melakukan pendefinisian peran dan strategis kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi seberapa penting peran kementerian dan lembaga itu terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Identifikasi peran dan fungsi KL. Yang kedua adalah kita melakukan identifikasi peran dan fungsi kementerian dan lembaga dalam sistem dukungan pengambilan keputusan dan atau sistem pertahanan keamanan dan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga adalah kita juga melakukan penapisan untuk melihat bagaimana mitigasi resikonya atau bentuk resiko yang ditimbulkan dalam apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan tugas fungsi dari KL. Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan sebelumnya, jadi ini kita sudah lakukan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita ini adalah penapisan sebelum Kabinet Merah Putih. Itu prioritas pertama adalah sebanyak 179 unit eselon 1 di 38 KL. Prioritas keduanya 91 unit eselon 1 di 29 KL. Prioritas ketiganya ada 378 eselon 1 di ini unit ya Pak ya, berarti sampai seluruh anggota ke bawahnya di 49 KL. Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai yang akan dipindahkan akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang terkait dengan mempertimbangkan hunian dan kantor yang tersedia serta kompetensi pegawainya. Jadi pemindahan tentunya tetap disesuaikan dengan hunian.